Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpe Dongawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gain pada power amplifier. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, lanjut ke videonya. Banyak pertanyaan ya kepada saya, entah itu di WA ataupun di kolom komentar mengenai masalah dari power amplifiernya. Katanya power amplifiernya itu loyo gitu lur ya, baru dibuka sedikit itu enggak, volumenya dibuka sedikit itu enggak bisa kenceng. Jadi volumenya itu harus dibuka di atas jam 12 baru bisa kenceng. Nah, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Gimana cara mengatasinya, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jawab melalui video ini. Mungkin dulur-dulur juga sudah ada yang pernah ya mengalami hal seperti itu. Jadi power amplifiernya itu ketika dibunyikan, ketika disetel, hanya power ya, maksudnya belum tambah aksesoris lain, itu terkesan loyo suaranya. Jadi harus diputar volumenya, itu diputar lebih dari angka jam 12 itu baru bisa kencang. Nah, sebenarnya hal tersebut itu bukan tolak ukur ya. Jadi bukan tolak ukur power amplifiernya itu bagus atau tidak gitu. Jadi tidak bukan berarti power yang dibuka sedikit itu sudah kenceng bagus, bukan berarti juga power yang dibuka lebih dari jam 12, dibuka volumenya lebih dari jam 12 itu jelek gitu. Itu hanya cuma masalah gain ataupun penguatan. Nah, ada banyak sekali power amplifier yang sering kita jumpai ya, berbagai macam kan lor. Ada yang volumenya itu dibuka sedikit sudah kenceng, sudah teriak. Ada juga yang volumenya itu harus dibukanya banyak. Contoh power yang dibuka sedikit sudah kenceng ya, seperti MCRD ini. Nah, ini gainnya besar, dibuka sedikit sudah kenceng dia. Lalu Super OCL ini juga ya lumayan kencang, gainnya lumayan besar. Lalu kalau untuk power yang gainnya kecil itu ada seperti Hiroshi mungkin ya, Hiroshi ataupun Blazer. Nah, itu power yang gainnya kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan driver Blazer ataupun Hiroshi itu kecil gainnya. Jadi kalau nyetel itu harus volumenya itu harus tinggi. Volumenya itu dibukanya itu lebih dari angka jam 12 baru bisa kenceng. Kalau kurang dia suaranya loyo, kayak loyo gitu, terkesan loyo. Nah, sebenarnya namanya gain itu tergantung si desainernya dari power amplifier tersebut gitu. Adapun kalau driver itu gainnya dibuat kecil itu supaya ketika dia itu nggak mudah klip gitu suaranya. Jadi suaranya itu bisa tetap bagus, sinyalnya itu tetap bagus, suaranya tetap bagus gitu. Nah, lalu gimana cara mengatasi power yang gainnya kecil seperti itu atau terkesan loyo seperti itu ya. Jadi ada banyak cara mengatasinya. Yang pertama yaitu dimodif di powernya. Jadi kita cari bagian penguatannya, bagian gainnya, lalu dinaikkan. Nah, misalkan di Super OCL ini ya, itu R gainnya di 47K ini. Nah, ketika dinaikkan itu gainnya semakin besar, ketika diturunkan gainnya juga semakin kecil. Nah, itu dimainkan seperti itu. Tapi kalau untuk modif itu otomatis kita mengubah drivernya ya. Kalau modif ada juga cara yang paling mudah selain modif, yaitu dengan menambahkan power amplifier dengan input balance. Jadi fungsi dari input balance itu selain banyak lah, salah satunya fungsi dari input balance itu untuk memperkuat gain power yang gainnya kecil gitu. Nah, ini saya contoh, misalkan ini power Super OCL 506 ya. Ini juga sama 506, tapi di sini sudah ada inbalnya, sudah ada input balance-nya. Nah, ketika ini disetel ya, misalkan volumenya sama di arah angka jam 9 misalkan, tentu akan lebih kencang yang ini, karena ini sudah ada inbalnya. Jadi input balance ini menambah gain juga, menambah gain penguatan sinyal dari inputnya itu semakin besar kalau pakai input balance seperti itu. Apalagi kalau input balance-nya bagus,
itu bisa merubah suara juga. Jadi suara yang dihasilkan dari power juga semakin bagus seperti itu. Lalu jadi power yang terkesan loyo seperti itu bukan semata-mata powernya jelek lur, tapi ya emang harus dilengkapi dengan input balance gitu. Paling mudah pakai input balance lur. Jadi kalau misalkan jangan dimodif, kalau misalkan pengen gain kencang itu lebih baik pakai input balance seperti itu. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal, hasilnya bisa lebih bagus juga kalau pakai input balance seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan powernya itu cuma power kecil-kecilan gitu, terus nggak mau ribet, ya boleh dimodif di bagian gainnya. Tapi yang terpenting teman-teman harus tahu ya bagian mana yang harus dimodif untuk memperkuat gain seperti itu. Karena misalkan nanti teman-teman drivernya lain ya, itu tetap lokasi air gainnya, terus penggantiannya juga beda. Jadi nggak semuanya sama seperti itu. Nah, lalu ada tips dan trik ataupun saran dari saya ya untuk teman-teman yang menggunakan power Super OCL, karena pengguna Super OCL itu banyak banget ya, entah itu SOCL 506, 504, 505 ataupun OCL biasa 150 watt ya. Nah, itu teman-teman untuk gainnya kan di sini ya 47K ya. Nah, ini saran saya sih diturunkan saja, jangan pakai 47K ke kebesaran lur. Nah, ini jadi untuk jalurnya itu di sini ya. Jadi jalur speaker ini, jalur speaker ke sini, ke kaki TR ini yang tengah 47K. Nah, itu teman-teman bisa ganti ya. Jadi kalau untuk Super OCL yang sudah saya sebutkan tadi lokasinya sama ya, ataupun penempatan R-nya itu sama. Nah, itu silahkan teman-teman ganti, turunkan nilainya. Yang semula 47K itu ganti ke 27 ya, pakai 27 kilo saja sudah cukup. Tapi nanti efek sampingnya power itu jadi enggak sekeras sebelumnya, jadi agak lebih pelan suaranya. Nah, walaupun dia agak pelan, tapi teman-teman nambah input balance, nanti suaranya akan semakin bagus daripada menggunakan gain besar seperti ini. Silahkan teman-teman coba. Jadi diganti, diturunkan gainnya, lalu ditambahkan dengan input balance. Apalagi kalau input balance-nya itu yang bagus ya, yang berkualitas, yang bagus, itu hasilnya akan juga lebih bagus daripada driver standar dengan gain yang lumayan besar seperti ini. Seperti itu lur. Mungkin teman-teman yang nanti sudah mencoba, silahkan tulis di kolom komentar mengenai hasilnya ya, hasil dari penurunan gain lalu ditambah dengan input balance seperti itu. Oke lur ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.